Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi BIPA. Bahasa Indonesia bagi penutur asing merupakan pembelajaran bahasa Indonesia yang subjek pembelajarnya adalah orang asing. Bahasa Indonesia bagi penutur asing adalah bahasa asing, entah itu bahasa kedua, bahasa ketiga, ataupun bahasa keempat. Menurut Kusmiatu tahun 2018, pembelajaran BIPA menjadikan orang asing mampu berbahasa Indonesia dengan baik. Dalam kaitannya dengan pembelajaran bahasa, pembelajaran BIPA tidak hanya terbatas pada pembelajaran bahasa Indonesia saja. Hal ini karena bahasa erat kaitannya dengan hal lain yang berada di luar kebahasaan. Salah satu konteks kebahasaannya adalah konteks budaya. Bahasa dan budaya adalah dua hal yang saling berkaitan, sehingga dalam pembelajaran BIPA, pihak penyelenggara dapat menyesuaikan ataupun mengintegrasikan budaya Indonesia agar pembelajar mampu mengurangi kesalahpahamannya terhadap budaya Indonesia yang berbeda dengan budaya asalnya. Hal ini tentunya akan mempermudah pembelajaran BIPA bagi penutur asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai tujuan pembelajaran BIPA. Menurut Suwandi tahun 1994 dari halaman 4 sampai halaman 6 menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran BIPA yaitu yang pertama, ini tujuan umumnya untuk berkomunikasi keseharian dengan penutur bahasa Indonesia. Yang kedua, ini ada tujuan khususnya yaitu untuk menggali kebudayaan Indonesia dengan segala aspeknya. Yang kedua, ada tujuan pembelajaran BIPA menurut Suyitno tahun 2008 pada halaman 113 menjelaskan bahwa tujuan utama pelajar asing belajar bahasa Indonesia itu tentunya untuk memperlancar berbahasa Indonesia dan mengenal kebudayaan Indonesia lebih dalam lagi. Pelajar BIPA tentunya akan mudah berkomunikasi, baik berkomunikasi secara lisan maupun tulis setelah mempelajari bahasa Indonesia. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai peluang dari pembelajaran BIPA. Nah, BIPA tidak pernah kehilangan peran pentingnya bagi Indonesia. Dengan semakin baiknya hubungan antar negara, terutama negara luar dengan negara Indonesia, menjadikan BIPA memiliki peluang yang sangat besar bagi negara Indonesia. Menurut Sujana, pada tahun 2012, ada beberapa peluang dari BIPA yang bisa kita amati sebagai berikut. Peluang yang pertama adalah program BIPA sebagai bisnis. Jadi, program BIPA ini akan memberikan peluang baru bagi lembaga bahasa, pusat bahasa, maupun kursus untuk melebarkan sayapnya dengan memberikan pelayanan di bidang kursus atau kuliah bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. Nah, hal ini dimungkinkan karena semakin meningkatnya jumlah orang-orang yang ingin belajar bahasa Indonesia, kemudian juga semakin banyaknya orang-orang yang datang ke Indonesia untuk bekerja, dan tingkat pariwisata di Indonesia ini yang semakin meningkat. Nah, bagi perguruan tinggi juga, perkembangan ini bisa memotivasi munculnya program studi baru, yakni program studi bahasa dan budaya Indonesia untuk penutur asing. Nah, peluang yang kedua adalah program BIPA sebagai kajian atau sains. Nah, dengan perkembangan BIPA saat ini, tidak menutup kemungkinan jika BIPA kelak nanti akan menjadi suatu bidang ilmu yang baru yang sejajar dengan TOEFL dalam pengajaran bahasa Inggris. Lalu ada peluang yang ketiga adalah program BIPA sebagai profesi. Nah, dengan semakin maraknya BIPA baik di dalam maupun di luar negeri, akan berpeluang untuk menjadikan BIPA sebagai profesi yang baru. Hal ini harus kita dukung dengan kemauan belajar yang kuat serta keinginan untuk belajar bahasa asing, misalnya bahasa Inggris. Jadi peluang yang keempat adalah program BIPA dalam sentra pendidikan. Nah, dengan semakin banyaknya orang asing maupun orang Indonesia yang terlibat sebagai instruktur BIPA, maka akan berpeluang semakin banyaknya orang yang tertarik untuk membekali kemampuan mereka dalam bidang ini. Nah, dalam sentra pendidikan juga bisa kita membuka sebuah program studi yang baru seperti program studi Indonesia untuk penutur asing yang bisa dikelola oleh jurusan bahasa dan seni.
Nah, peluang yang kelima adalah program BIPA dan pariwisata. Jadi memang BIPA dan pariwisata itu adalah dua hal yang berbeda. Tetapi jika kita bisa menggabungkan dan mengemasnya dengan baik, maka ini akan menjadi sebuah kekuatan yang baru. Kita ambil contoh, kita mengambil pariwisata yang ada di Kota Lombok. Nah, jika kita bisa mengembangkannya, kemudian kita menggabungkannya dengan program BIPA yang sudah profesional, maka orang-orang asing itu tidak akan ragu-ragu untuk memilih berlibur di Lombok sekaligus belajar bahasa Indonesia di sana. Peluang yang terakhir adalah program BIPA dan kerjasama luar negeri. Jadi orang-orang yang belajar bahasa Indonesia itu tidak semata-mata karena mereka ingin menjadi linguis bahasa Indonesia. Lebih dari itu, kebanyakan dari mereka biasanya datang ke Indonesia dengan tujuan lain atau sebagai batu loncatan untuk mencapai pencapaian tertentu. Misalnya, mereka ingin melakukan penelitian di Indonesia, atau mereka ingin mengembangkan usaha di Indonesia, atau mereka ingin menguasai bahasa Indonesia untuk bisa mempermudah pekerjaan mereka di Indonesia, atau bahkan mereka itu ingin membantu pendidikan di Indonesia. Nah, dengan demikian, program BIPA ini menjadi sangat potensial untuk berlanjut sebagai kerjasama luar negeri yang baik untuk pemerintah, swasta, maupun untuk perguruan tinggi. Nah, selain peluang-peluang yang sudah disebutkan sebelumnya, Handayani dalam Ningrum dan kawan-kawan pada tahun 2017 mengatakan bahwa ada peluang lain dari BIPA. Nah, disebutkan dalam salah satu sidang pleno Kongres 9 Bahasa Indonesia, pada saat itu ada 45 negara yang mengajarkan bahasa Indonesia. Nah, sebagai contoh, di Australia sendiri bahasa Indonesia itu menjadi bahasa populer yang keempat. Nah, terdapat pula 500 sekolah yang mengajarkan bahasa Indonesia dan anak-anak kelas 6 sekolah dasar itu sudah mampu berbahasa Indonesia. Nah, fakta tersebut tentunya dapat membantu upaya internasionalisasi universitas-universitas di Indonesia. Nah, melihat banyaknya peminat warga asing yang ingin belajar bahasa Indonesia, serta lembaga-lembaga yang tersedia, baik di dalam maupun di luar negeri, maka hal ini akan sangat mempercepat proses internasionalisasi tersebut. Hal ini tentunya akan terwujud jika penanganannya bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, baiklah teman-teman, hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa tantangan program BIPA. Yang pertama yaitu adanya benturan dengan budaya para pembelajarnya. Alice mengungkapkan bahwa pelajar bahasa kedua mempunyai sikap yang berbeda terhadap bahasa kedua, penutur bahasa kedua, kultur bahasa kedua, nilai sosial dalam bahasa kedua, implementasi bahasa kedua, dan dirinya sendiri sebagai anggota budayanya sendiri. Hal ini menunjukkan adanya pertemuan budaya dalam kelas BIPA. Kemudian adanya kemungkinan perbedaan latar belakang dan karakteristik seharusnya menjadi pertimbangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran untuk tercapainya tujuan pembelajaran secara maksimal. Ada pula tantangan kelas BIPA dalam kaitannya dengan nilai karakter profetik, yaitu nilai transendensi. Pembelajar BIPA berasal dari berbagai bangsa dengan latar belakang yang berbeda, termasuk latar belakang agamanya. Bagi pembelajar BIPA, kepercayaan terhadap Tuhan dan supranatural bagi sebagian pembelajar BIPA dianggap hal yang tidak biasa. Oleh karena itu, pengenalan nilai profetik dalam kelas multikultural dianggap menjadi tantangan tersendiri bagi pengajar BIPA. Tantangan yang lain adalah pembelajar BIPA yang cenderung bersikap kritis dan menuntut penjelasan yang konkret dan realistis. Ajaran nilai karakter profetik menjadi bumerang bagi pengajar BIPA saat memberi contoh nyata pada kehidupan masyarakat Indonesia. Apalagi dengan IT yang terus berkembang pesat, pembelajar BIPA dapat mengakses informasi melalui berbagai media. Pengajar harus siap menghadapi berbagai pertanyaan-pertanyaan yang kadang sulit untuk dijelaskan. Selain itu, ketersediaan buku ajar BIPA juga menjadi sebuah tantangan bagi pengajar BIPA. Di beberapa negara, buku ajar BIPA sangat langka, sedangkan buku-buku yang sudah ada belum diaktualisasi kembali untuk mengikuti perkembangan dalam hal metodik, didaktik, dan perwajahan. Buku ajar memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menetapkan pilihan, bobot, dan progresi dari materi pembelajaran. Yang ketiga, menentukan tahap pembelajaran, metode pengajaran, dan bentuk sosial dalam kelas. Yang terakhir, menentukan pilihan dan materi tambahan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Indah
ujung NIM 037. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai solusi BIPA. Nah, dalam peningkatan mutu pelayanan BIPA yang telah dilakukan dengan berbagai cara dan berbagai sektor, yaitu pertama penyiapan program perangkat pembelajaran, kemudian pengembangan sumber daya manusia, yang ketiga pengembangan bahan ajar, kemudian pembenahan sistem pelayanan dan administrasinya. Pada penyediaan perangkat pembelajaran, yang pertama yang perlu disiapkan untuk menjalankan program BIPA adalah kesiapan kurikulum sebagai penentu destinasi dari sebuah program tersebut. Nah, semua program itu harus dijabarkan secara eksplisit dan jelas. Kemudian yang perlu ditentukan dalam penyusunan silabus yang dilanjutkan dengan pengembangan silabus itu adalah standar kompetensi lulusan atau SKL yang ingin dicapai dalam satu program. Kemudian untuk mencapai SKL tersebut tentunya akan timbul beberapa pertanyaan seperti berapa jenjang kursus yang diperlukan ataupun jenjang yang dikemas dalam berapa jam. Kemudian pendekatan apa yang akan digunakan dalam menyusun silabus. Dan apakah ada pendekatan khusus dalam penyusunan silabus BIPA itu. Dari beberapa keterangan di atas bisa disimpulkan secara singkat bahwa sebuah program pada intinya terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama, mau dibawa kemana pembelajar ini, atau tujuan, kompetensi, destinasinya. Yang kedua, bagaimana cara mencapai tujuan tersebut, baik dari materi, metodologi, atau medianya. Dan yang ketiga, bagaimana caranya kita tahu bahwa tujuan yang dirancang itu cocok atau layak atau tidak. Kemudian, yaitu penyediaan bahan ajar. Dalam penyediaan bahan ajar, menurut Tomlinson dan Mansura berpendapat bahwa bahan ajar merupakan salah satu komponen penting dalam trilogi pembelajaran-pembelajaran. Hal ini bisa terjadi apabila minimal ada pembelajar atau siswa, materi, dan guru. Taat di atas mengingatkan kita bahwa bahan ajar itu penting dalam sebuah pembelajaran. Nah, oleh sebab itu, materi atau bahan ajar harus dirancang dengan baik. Materi yang baik adalah materi yang tersusun dengan baik karena materi akan membantu pengajar dan pembelajar dalam mengorganisir pembelajaran belajar mengajar. Materi yang mampu memberikan stimulus untuk pembelajaran dan materi yang mampu memberikan model penggunaan bahasa yang baik. Pula mengenai masalah kesulitan pembelajar dalam mengakses bahan ajar yang diperlukan untuk membantu mereka dalam proses pembelajaran BIPA itu. Nah, diharapkan kepada para pengajar untuk membuat materi tambahan sebagai latihan agar pembelajar dapat lebih mudah memahami materi BIPA itu. Dan yang terakhir yaitu pembenahan sistem pelayanan dan administrasi. Program BIPA melibatkan pembelajar dari berbagai negara. Karena itu, ketika kita memutuskan untuk membuka program BIPA, maka harus siap dengan sistem layanan dan administrasi yang profesional. Lembaga juga dituntut untuk memiliki panduan informasi yang sekiranya diperlukan oleh orang asing, tidak hanya terkait dengan kegiatan akademis saja, namun termasuk juga di dalamnya non-akademis. Semua ini dilakukan untuk kenyamanan dalam pembelajaran BIPA itu sendiri. Baiklah, itu saja penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator.